Renungan hati. Terkadang, kita berdoa dengan air mata, dengan hati yang seolah remuk, namun langit tetap diam. Sering kita merasa sudah menengadahkan tangan, sujud berkali-kali, menyebut nama Tuhan dalam keheningan malam. Tapi tak ada jawaban, tak ada tanda, seolah semesta membisu. Kita mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Dan dari sanalah benih keraguan tumbuh, pelan tapi pasti. Namun, sesungguhnya bukan Tuhan yang diam, tapi diri kitalah yang tak lagi mampu bersuara hingga ke langit. Bukan Tuhan yang tak mendengar, tapi jiwa kitalah yang tertutup. Bukan doa yang ditolak, tapi getarannya tak lagi mampu menembus tabir yang kita bangun sendiri. Doa adalah gelombang yang harus memancar dari kalbu, bukan dari bibir. Seperti sinyal radio, ia harus jernih dan bersih agar bisa mencapai frekuensi ilahi. Tapi, jika sinyal itu terhalang oleh kabut pikiran, oleh keruhnya hati, oleh dosa yang menumpuk tanpa istighfar, maka doa itu tetap berputar di langit dunia, tak menembus arsy, tak sampai pada Sang Maha Mendengar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nasihat diri. Ketakutan. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin cepat-cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, cepat dicintai. Semuanya serba terburu-buru. Seakan waktu tak cukup untuk mengejar yang kita mau. Tapi, di balik kecepatan itu, banyak jiwa yang justru kehilangan arah. Tubuhnya berjalan, tapi hatinya tertinggal. Ia berlari, tapi tidak tahu mengejar apa. Berapa banyak dari kita yang bangun setiap pagi, tapi bukan karena semangat, melainkan karena takut tertinggal dari orang lain, takut terlihat gagal, takut dibandingkan, takut dianggap tidak cukup. Padahal, ketakutan itulah yang perlahan mencuri ketenangan. Apa yang kau kejar akan menjauh, tapi apa yang kau lepaskan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Renungan hati. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini sering diulang-ulang oleh Allah, seolah ingin mengguncang kesadaran kita. Kalimat itu tidak datang sebagai ancaman, tetapi sebagai bisikan cinta dari Allah kepada hati manusia yang mulai lupa arah. Coba kita renungkan, berapa banyak hal yang hari ini kita anggap biasa, padahal di dalamnya tersimpan nikmat yang luar biasa. Kita bangun di pagi hari dengan paru-paru yang masih berfungsi. Kita bisa melihat cahaya matahari, mencium aroma kopi, mendengar suara orang yang kita sayangi. Namun kita sering melewatinya tanpa rasa syukur dan tanpa kesadaran. Kita mengeluh karena rezeki belum datang, tapi lupa bahwa nafas yang baru saja kita ambil itu sendiri adalah rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bagi sebagian orang, ayat ini hanya sekedar kalimat pengingat. Namun bagi yang paham, ayat ini adalah panggilan untuk kembali pulang ke kesadaran tertinggi. Setiap nikmat bukan sekedar makanan atau harta di tangan. Setiap nikmat adalah tanda cinta, sebuah isyarat ilahi bahwa Allah masih hadir, masih memperhatikan, dan masih memeluk kita dengan caranya sendiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nasihat diri. Kesombongan. Sukses itu manis, namun di balik puncaknya ada bayangan gelap yang siap merayap masuk ke dalam hati. Bayangan itu adalah kesombongan, penyakit batin yang tidak terlihat, namun mematikan. Ia adalah virus spiritual yang memiliki daya rusak lebih besar dari kegagalan finansial manapun. Kesombongan dapat melenyapkan ketenangan jiwa, menghanguskan amal dan menutup mata hati dari kebenaran. Kesuksesan yang tidak dibarengi dengan kesadaran batin seringkali justru memupuk ego semakin subur. Ego adalah suara halus di dalam diri yang berbisik, "Ini semua karena kecerdasanmu, ini karena kerja kerasmu semata." Bisikan inilah yang secara perlahan menyeret kita pada jurang kesombongan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Jangan tarik ibadah kepada dunia, karena tujuan mendekati Allah itu bukan untuk rizkinya, tapi untuk Allahnya. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allahnya, bukan karena rizkinya. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan rizkinya, yang dapat cuma rizkinya. Ridha dan cinta Allahnya nggak dapat. Jadi Maryam itu disiapkan mihrab untuk mendekat kepada Allahnya. Rizki itu cuma bonus saja, cuma jalan singkatnya mendekat kepada Allah. Tujuan mendekat kepada Allah itu taqarrubnya adalah jangan tarik kepada aspek rizkinya, tapi tarik kepada taqarrub untuk mendekati Allah, meraih cinta dan ridhanya. Itu yang menjadikan kita dijaga tanpa batas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sering ditemukan kekinian orang ibadah ditarik ke dunianya. Tahajud supaya lulus ujian, puasa supaya pekerjaan diterima, supaya gaji naik. Gampang bagi Allah mewujudkan itu. Ya, tarik ke akhirat, tarik ke ibadah, rezeki akan mudah diberikan. Jalan pertama. Nasihat diri. Nafas sebagai doa. Setiap tarikan nafas sebenarnya bukan hanya sekedar udara yang masuk ke dalam dada. Ada doa yang tersembunyi di dalamnya, doa yang tidak pernah terucap, tapi selalu sampai ke langit. Setiap tarikan nafas adalah rahmat yang kita terima, dan setiap hembusan nafas adalah penyerahan diri yang membuka pintu-pintu rezeki. Banyak orang berlari mengejar dunia hingga letih, padahal ada jalan yang lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih kuat, yaitu menjadikan nafas sebagai doa. Karena ketika nafas sudah menjadi doa, rezeki tidak lagi perlu dipaksa. Ia akan datang sendiri, mengetuk pintu hati kita, bahkan akan datang mengalir terus tanpa henti. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.